Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Pada hari sebelumnya kalian sudah praktikum lalu mencari informasi, mengerjakan LKPD. Kita akan lanjutkan kegiatan hari ini dengan presentasi, diskusi, dan evaluasi terakhir. Supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan doa yang dibawakan oleh Tio. Kita semua ambil sikap berdiri. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sebelum kita lanjutkan, ambil absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas. Ivana, Steph, dan Tini, Pak. Selamat kemarin. Mereka tiga yang kemarin. Ya, Alasannya bagaimana? sama sudah, Pak. Alkohol yang satu. Pada Steve dan satunya siapa? Tini. Ini. Baik, kemarin kalian sudah melakukan pengamatan mekanisme atau proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Ya, pada saat kita praktikum kemarin kita butuh alat-alatnya apa saja kira-kira? Masih ingat? Tabung reaksi. Larutan, dan juga air, apalagi bahannya apa saja? Ya, nasi ada yang dihancurkan dengan cara diulap dan juga ada yang lalu dari dua bahan tersebut kita masukkan di dalam tabung reaksi dicampur dengan larutan benedik. Setelah itu kita buat apa? Dipanaskannya dengan cara dibakar. Lalu kita mengamati perubahan warna yang terjadi. Berarti kalian masih ingat dengan baik. Hari ini kita tidak ngomong lagi tentang itu. Hari ini kita akan lanjutkan dengan presentasi. Jadi kemarin kalian sudah terjadi LKPD-nya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan presentasi dan evaluasi. Baik. Kita masih masuk dalam materi mekanisme pencernaan manusia. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan praktikum proses pencernaan yang sudah kalian lakukan kemarin, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan melalui LKPD. Lalu yang kedua, dalam kegiatan literasi dan diskusi yang dipandu oleh LKPD, kalian dapat mempresentasikan hasil pengamatan kalian, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi dengan baik. Gitu ya. Selama proses presentasi juga akan memberi nilai bagaimana kemampuan kalian di depan, kesesuaian antara apa yang kamu presentasikan dengan hasil pengamatan kemarin juga akan bernilai. Lalu untuk manfaatnya sangat banyak. Jadi kegiatan presentasi kita selain untuk mengukur kemampuan kalian atau pemahaman kalian setelah mengikuti kegiatan praktikum kemarin, ini juga akan melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Bagaimana kita berdiri di depan kelas, bagaimana kita menyampaikan pertanyaan, itu hal-hal penting sebagai manfaat yang dapat kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fase 4 dalam pembelajaran berbasis masalah.
Seperti kemarin kita sudah fase 1, 2, dan 3. Hari ini fase 4 dan 5. Fase 4 ini kegiatan kita mengembangkan hasil penyajian hasil karya. Bagaimana cara mengembangkannya? Dengan cara presentasi. Setelah presentasi nanti ada pertanyaan, ada masukan dan teman-teman kalian bisa tambahkan lagi di dalam LKPD yang sudah kamu buat sehingga dia menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai dengan presentasi kelompok. Setiap kelompok wajib membagi petugas-petugasnya, antara lain moderator dan pemateri. Lalu ada petugas juga yang untuk mengoperasikan laptop dan semuanya wajib tampil di depannya. Silakan ambil posisinya masing-masing, ada yang duduk, ada yang berdiri. Untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan pertama kita akan panggil kelompok 1 terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan untuk materi selesai. Ya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil kerja kami. Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil kerja kami. Pertama dari rumusan masalah. Mengapa nasi terasa manis ketika dikunyah? Karena ketika nasi dikunyah, di dalam mulut terdapat air ludah yang mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Yang pertama, apa saja mekanisme atau proses pencernaan yang terjadi pada manusia? Proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanis? Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contoh pencernaan secara mekanik yaitu gigi yang sedang mengunyah makanan. Yang ketiga, apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Contohnya ialah pencernaan secara kimiawi terjadi dengan bantuan peredaran ludah yang menghasilkan air ludah atau saliva dan mengandung enzim vitalin. Enzim tiazin atau amilase berfungsi mengubahkan karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana yaitu laktosa. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil kerja kami. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. ya, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok. Sudah diberikan kesempatan, silakan bertanya. Baik. Selain mekanik terjadi di mulut, apakah ada pencernaan mekanik lainnya yang terjadi di dalam tubuh manusia? Baik, pertanyaannya, selain pencernaan mekanik yang terjadi pada mulut, apakah ada pencernaan mekanik lainnya yang terjadi di dalam tubuh manusia? Itu pertanyaan. Terima kasih. Kepada teman desa, tolong memberikan kami waktu untuk mencari jawaban. Ayo silakan diskusikan ya.
Dia juga. Dia jawab. Ya, sini juga. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Tessa. Jawabannya adalah ya, ada. Selain di mulut, pencernaan mekanis juga terjadi di lambung pada saat kontraksi otot lambung yang mencampurkan makanan dengan enzim sehingga terbentuk bubur. Sekian atas jawaban kami. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, itu kelompok 1 tadi sudah memberikan presentasi khususnya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Berikut, mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Ya, presentasi suaranya agak besar ya. Kamu kalau nyanyi di kamar mandi ini tetangga bangun lagi. Ya, itu gambar kemarin kalian pembuat dari kelompok 2. Saya Roni mengerti. Oke, silakan mulai presentasinya kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kerja kami kemarin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil kerja kami. Pertama, rumusan masalah. Mengapa nasi yang dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis? Jawabannya, karena dalam proses pengunyahan nasi dalam mulut secara kimiawi dibantu oleh kelenjar air muda atau saliva yang mengandung enzim peptidase yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Setelah dikunyah dengan gigi selama 1 menit, analisislah apa yang terjadi pada butiran nasi. Jelaskan sebuah organ apa yang berperan dan proses pencernaan makanan apa yang terjadi. Setelah dikunyah selama 1 menit, nasi menjadi lebih halus dan terasa manis. Hal ini terjadi karena nasi telah bercampur dengan saliva atau air liur yang mengandung enzim peptidase atau amilase yang dapat mengubah karbohidrat menjadi zat gula atau malus. Proses pencernaan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Sekian dan terima kasih. Setelah hasil presentasi kami, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Mengapa kita dianjurkan untuk mengunyah nasi selama 32 hari? Nah, baik, terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih, saya ingin bertanya. Mengapa kita dianjurkan untuk mengunyah nasi selama 32 kali? Oke, saya ulangi pertanyaan ya, suaranya kurang besar. Mengapa kita dianjurkan untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali? Itu pertanyaannya bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok 2. Saya kembalikan. Berikan kami kesempatan untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dari kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Jawabannya, agar nasinya menjadi hancur sehingga mudah diserap di dalam usus dan mempermudah pencernaan lambung dan organ tubuh lainnya. Kalau nasi itu tidak berkunyah dengan halus, maka zat-zat gizinya tidak dapat diserap dengan baik di dalam usus. Sudah jawaban kami, apakah kelompok 3 sudah terima dengan jawaban kami? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya. Penutupnya bagaimana penutupnya? Sekian dan terima kasih. Silakan kembali. Dan kelompok 3 tadi menjelaskan bahwa kenapa kita harus punya selama 32 kali supaya makanan itu mudah dicerna atau diserap di dalam lambung dan usus. Kalau kita tidak punya dengan baik, maka sari-sari makanan saat gizi tidak bisa masuk atau tidak bisa diserap dan tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi percuma kita makan yang enak-enak, tapi kalau kita punya yang tidak halus, maka itu tidak ada gunanya. Yang nanti dia punya gizinya diserap hanya sedikit. Itu pertanyaan yang bagus. Oke, demikian kelompok 2 sudah selesai. Kita melangkah ke kelompok yang ketiga. Waktu dan kesempatan kami berikan, kita sambut dengan tepuk tangan. Suaranya besar nih. Kenapa kamu tidak setuju siapa ini? Segan yang setuju. Dia berburu-buru di belakang. Silakan kelompok 3. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jawab ulang yang semangat. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya saya berikan pemahaman. Berdasarkan hasil data pada tabel pertambahan yang menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah tabel reaksi panaskan. Data hasilnya. Tabel nomor 1, indikator warna sebelum dipanaskan berwarna biru, indikator warna setelah dipanaskan berwarna biru. Yang kedua, indikator warna sebelum dipanaskan berwarna biru, indikator warna setelah dipanaskan berwarna merah. Berdasarkan data tersebut, terjadi perbedaan sebelum dan sesudah tabung dipanaskan. Pada tabung 1 yang destinasi dihaluskan dan cairan benefit tidak terjadi perubahan. Warnanya tetap biru sebelum dan sesudah dipanaskan. Pada tabung 2 yang destinasi dan telah dikunyah terjadi perubahan dari warna biru menjadi merah batu. Menurut kelompok kami, hal ini terjadi karena nasi bercampur dengan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitarin. Enzim pitarin akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Makanan yang mengandung glukosa apabila dicampurkan dengan bensin akan berubah warna menjadi merah batu. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya, pada saat kami melakukan praktikum pada tabung nomor 2 setelah dipanaskan, warnanya bukan merah bata tetapi kekuningan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, berikan kami waktu untuk diskusi.
Baik, saya ulangi pertanyaan dari kelompok 4 ya. Tadi kelompok 3 menjelaskan bahwa perubahan warnanya kalau sudah dicampur dan makanan yang dikunyah dicampur dengan benedict itu dia dari biru menjadi merah bata. Tetapi pengalaman kemarin pada saat praktikum kelompok 4 mereka punya bahwa nasi yang sudah dikunyah atau sudah bercampur dengan air liur atau saliva dicampurkan dengan cairan benedict lalu dipanaskan, itu warnanya bukan merah bata tetapi kekuningan. Kira-kira ada alasan apa hal itu bisa terjadi? Mungkin dari kelompok 3 bisa membantu menjawab atau menjelaskan. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Mungkin pada saat kalian mengunyah nasi kurang begitu lama dan nasinya belum halus atau halus, sehingga pada saat dicampur dengan lauk benedict perubahan warna yang terjadi kurang stabil. Apakah sudah terima dengan jawaban kami? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dan terima kasih. Sudah, belum tutup. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, jadi kelompok 3 menjelaskan bahwa mungkin pada saat kelompok 4 praktik kemarin pada saat mengunyah itu terlalu cepat hingga makanannya nasinya itu belum begitu hancur atau belum bercampur baik dengan benedictnya dengan air liur, sehingga pada saat dicampurkan dengan cairan benedict dan dipanaskan warnanya kurang begitu sempurna. Tetapi intinya sudah terjadi perubahan warna. Itu menggambarkan bahwa adanya kandungan glukosa di dalam nasi yang sudah dikunyah. Oke, kita melangkah ke kelompok terakhir, kelompok 4. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Ini lihat sudah artis-artis dari sini. Silakan. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok K. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Yang pertama, jelaskan proses pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, dan usus. Proses pencernaan di mulut. Yang pertama, pencernaan yang di mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, pencernaan mekanis dibantu oleh gigi yang menghasilkan makanan menjadi lebih halus. Yang ketiga, pencernaan kimiawi dibantu oleh air liur atau saliva yang mengandung enzim pertialin atau amilase untuk mengubah karbohidrat atau amino menjadi gula sederhana yaitu maltosa. Proses pencernaan di lambung. Yang pertama, pencernaan yang di lambung terjadi secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, pencernaan mekanis di lambung terjadi saat kontraksi otot lambung yang berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur. Yang ketiga, pencernaan kimiawi dibantu oleh 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorin atau HCl. Yang keempat, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Yang kelima, enzim renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Asam klorin atau HCl mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman atau bakteri. Proses pencernaan di usus. Yang pertama, di usus terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, pada usus 12 jari terdapat beberapa enzim yaitu enzim amilase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah
Santoso. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya ialah, apa fungsi enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorin di dalam lambung? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu. Baik, nomor 1, apa fungsi enzim pepsin, renin, dan asam klorin di dalam lambung? Bagaimana kelompok 4? Silakan. Baik, kepada saudara Rena berikan kami kesempatan untuk mencari jawaban. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rena. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan kasein dalam susu. Yang ketiga, asam klorin atau HCl berfungsi mengubah pepsin atau nogen menjadi pepsin dan membunuh kuman atau bakteri. Baik, apakah saudara Rena sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Sekian dan terima kasih. Oke, kita berbincang dulu untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kemarin, hasil diskusi kemarin. Lalu hari ini dipresentasikan dengan bagus. Lalu ada yang berbeda dari presentasi sebelumnya. Hari ini kalian menggunakan PowerPoint ya. Ini luar biasa, suatu perubahan, satu peningkatan. Kedepannya kita akan kerjasama lagi supaya presentasinya menjadi lebih bagus. Bukan hanya PowerPoint, tetapi masih ada banyak yang lain. Saya koreksi sedikit untuk enzim jawaban dari kelompok 4 tadi untuk kelompok 1, khususnya pada enzim renin yang untuk mengumpulkan susu menjadi kasein tadi yang sama. Renin ya, bukan mengumpulkan tetapi menggumpalkan. Ya, itu keliru sedikit saja. Misalnya sudah luar biasa. Kita beri aplaus untuk kalian semua. Oke. Jadi setelah kalian melakukan presentasi secara berkelompok, kita lanjutkan dengan fase pembelajaran yang berikut, yaitu fase kelima. Kalian melakukan analisis dan evaluasi. Pada fase ini kalian melengkapi atau memperbaiki kembali NKPD kalian yang telah kalian buat kemarin. Dianalisis lagi dari hipotesis, dari rumusan masalah, hipotesis sampai dengan kesimpulan akhir. Beri waktu 10 menit. Silakan.
Baik, kalian sudah selesai analisisnya? Sudah. Oke. Kita melangkah ke kegiatan kita berikutnya. Kalian akan mendengarkan penguatan materi. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan, ini kita akan cek lagi sebenarnya benar atau salah yang kalian presentasi. Mungkin ada keliru. Lalu kalian juga bisa memperoleh informasi baru. Untuk penguatan materi ini, Pak akan sajikan dalam bentuk sebuah video yang memuat tentang seluruh materi mekanisme pencernaan dalam tubuh manusia. Selamat menyimak, mengikuti menonton video yang Pak tayangkan. Disimak ya, ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Seperti itu, ini tidak mau menyapa kalian semua ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya dan kaitannya dengan materi kemarin adalah jika kita sudah membahas tentang 6 komponen makanan atau 6 komponen makanan yang harus kita konsumsi, maka timbul lagi dua pertanyaan. Makanan yang kita konsumsi tersebut, bagaimana cara mengolahnya dalam tubuh kita? Bagaimana tubuh kita menyusun makanan tersebut menjadi zat yang paling kecil sehingga bisa kita serap dan bisa kita gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Mari kita cek bersama-sama. Jadi berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yakni proses kimiawi dan proses mekanis. Apa yang disebut dengan proses kimiawi? Proses kimiawi ini adalah dengan adanya bantuan enzim, makanan tersebut akan dicerna, diubah menjadi zat penyusunnya. Nah, yang kedua adalah proses mekanis. Secara mekanis ini, makanan akan dirubah dari bentuknya yang besar menjadi bentuk partikel-partikel yang paling kecil. Dengan bantuan apa? Yang paling umum adalah dengan bantuan gigi. Gigi ini kan fungsinya untuk mengunyah ya, dari makanan yang ukurannya besar-besar menjadi ukuran yang paling kecil. Selain itu, proses ini dilakukan oleh siapa aja sih? Nah, ternyata dua proses ini dilakukan oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Atau biasa disingkat singkat dengan sebutan nucleus ya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini apa sih? Kelenjar pencernaan ini adalah bagian dari pencernaan atau organ pencernaan yang bisa menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya itu ada hati dan pankreas. Nah, sekarang kita akan membahas dari urutan saluran pencernaan sendiri. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ini, maka makanan akan dicerna secara mekanis maupun kimiawi.
yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan ini nanti makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini nanti akan menghasilkan yang namanya getah lambung. Nah, getah lambung ini nanti akan menghasilkan enzim-enzim. Enzimnya itu biasa disaksikan dengan nama laktat. L untuk lambung, A untuk asam klorida, P untuk peksin atau PE untuk peksin, dan L untuk renin. Jadi lambung ini menghasilkan enzim, peksin, renin, dan asam klorida. Asam klorida sendiri itu fungsinya untuk apa? Untuk membunuh bibit penyakit. Kemudian PE atau peksin, yaitu untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin ini untuk mengubah protein susu menjadi kafein. Kemudian setelah dari lambung nanti makanan akan terdorong masuk ke usus halus. Di usus halus ini ternyata terdiri atas 3 bagian, yakni yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Di usus 12 jari ini nanti ternyata saluran usus 12 jari ini masuk ke 2 saluran pencernaan, yakni pankreas dan kantong empedu, di mana pankreas ini nanti akan menghasilkan yang namanya enzim yang biasa disingkat dengan enzim PLTA. P untuk pankreas, L untuk lipase, T untuk tripsin, A untuk amilase. Kita bahas ya. Jadi ada L itu lipase. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kita selalu ingat kalau L itu berupa awalnya kan lipase itu kan berupa awalnya L. Jadi selalu teringat dengan kata-kata lemak. Kemudian T adalah tripsin. Nah, tripsin itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Ingat ada kata P ya, ada huruf P di tripsin. P itu berarti protein. Kemudian A adalah amilase. Amilase ini adalah mengubah zat tepung atau amino menjadi gula. Nah, amilase ini sendiri biasanya nama lainnya adalah zat beti yamin atau enzim beti yamin. Kemudian setelah dari usus 12 jari nanti makanan akan masuk ke usus kosong atau jejunum. Nah, di usus kosong ini nanti maka makanan juga akan dicerna secara kimiawi oleh enzim apa saja sih? Nah, enzim di dalam usus halus ini biasa disingkat dengan nama masuk lairi, di mana MA adalah maltase, SUK adalah sukrase, LA adalah laktase, E untuk erepsin, dan L untuk lipase. Jadi maltase ini mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi tadi setelah ambil tadi kan mengubah tepung menjadi maltosa. Nah, maltosanya ini nanti akan diubah oleh maltase, yakni diubah menjadi glukosa. Kemudian ada sukrase. Nah, sukrase ini mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase, yakni mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. E adalah erepsin. Erepsin ini nanti mengubah dipeptida menjadi asam amino. Dipeptida ini adalah protein ya. Kemudian lipase. Lipase ini adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Tapi makanan setelah dari usus kosong atau jejunum akan masuk ke usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Nah, ketika masuk di usus penyerapan ini nanti makanan tidak dilakukan pencernaan lagi atau tidak dilakukan pencernaan lagi, tapi langsung diserap oleh dinding halus dari dinding usus dan masuk ke peredaran darah yang kemudian digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Nah, setelah dari usus halus nanti akan masuk ke usus besar. Dari usus besar ini nanti terjadi 2 proses, yakni yang pertama makanan akan dibusukkan menjadi feses yang dilakukan oleh bakteri E. coli. Kemudian pengaturan kadar air pada feses juga dilakukan di usus besar. Sebelum feses dikeluarkan oleh anus terjadi pengaturan kadar air yang bertujuan agar feses lebih mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir, saluran pencernaan yang terakhir adalah
rektum dan anus atau anus. Jadi kalau rektum itu adalah bagian akhir dari usus besar, di mana terjadinya proses ditampung dulu, kemudian setelah itu kalau sudah siap akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian kita lanjut ke kelenjar pencernaan ya. Tadi Miss Ica sudah membahas kalau kelenjar pencernaan itu adalah organ pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim. Nah, apa aja sih kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim tersebut? Ada dua ya, ada hati dan juga pankreas. Kalau pankreas tadi sudah dijelaskan ya, enzimnya ada PLTA, lipasa, ada tripsin, ada amilase. Kalau hati sendiri ini fungsinya adalah mensekresikan empedu. Nah, empedu zat empedu ini sendiri fungsinya adalah mengemulsikan lemak. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, semoga kalian paham tentang proses pencernaan pada manusia yang meliputi tadi ya, proses mekanis dan kimiawi, kemudian dilakukan oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, di mana saluran pencernaan ini dilakukan oleh beberapa organ, yakni biasa disingkat dengan nama menggelung bicara, mu untuk mulut, ke untuk kerongkongan, l untuk lambung, u untuk usus halus, bisa untuk usus besar, dan an untuk anus. Sedangkan yang disebut dengan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang dapat menghasilkan enzim. Tentunya ada lambung, ada hati, ada pankreas. Seperti yang tadi bisa jelaskan satu persatu. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu ya. Satu, materinya sangat bagus, sangat rinci. Jadi dari mulut, bahkan nanti bagaimana proses sampai masuk, sampai dan terakhir di keluar. Dalam prosesnya, misalnya makanan yang kita makan itu, terakhir nanti dia masuk di dalam usus halus, usus penyerapan itu. Yang diserap hanya sari-sarinya atau cairan ya, atau air. Jadi kayak kita putar teh itu, kayak kita campur air dengan serbuk tehnya. Yang keluar hanya airnya, sedangkan napasnya dibuang. Sama seperti makanan yang kita makan. Jadi nanti masuk di dalam proses penyerapan itu, melalui semua tahapan-tahapan itu, yang diambil hanya sari-sari atau airnya saja. Sedangkan ampas-ampasnya yang sudah bubur itu dibuang. Sebelum dibuang, dibusukkan dulu oleh bakteri yang namanya E. coli. Bakteri baik yang ada dalam tubuh manusia itu, bakteri E. coli, fungsinya untuk membusukkan makanan. Setelah busuk, lalu nanti usus itu akan berinteraksi atau bekerja sama dan mengirimkan sensor kepada otak. Kalau di dalam rektum kita sudah penuh, maka otak akan secara otomatis memerintahkan supaya kita harus cepat-cepat pergi ke toilet, buang air besar atau buang air kecil. Jadi sangat terbiasa sistemnya terbentuk di dalam atau amilase. Apa fungsinya? Mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Itulah kenapa pada saat kita punya makanan, lama kelamaan akan terasa manis karena ada gula yang sudah dicerna di situ. Lalu pertanyaannya, kenapa kemarin itu untuk menguji glukosanya nasi dan campuran Benedict itu harus kita panas? Supaya melihat perbedaannya apa lagi? Baik, kalau kita mau larutkan gula berarti kita harus panaskan. Mau kita teh itu, supaya gulanya bisa larut harus pakai air panas. Kalau pakai air dingin lama. Itulah kenapa kita harus panaskan itu supaya saat glukosa yang terdapat dalam nasi itu cepat mengendap. Jadi dia cepat cair sehingga kita bisa lihat perubahan baru. Itulah tujuannya kenapa harus dipanaskan, supaya saat glukosanya mudah terurai. Lalu pencernaan juga terjadi di dalam lambung. Ada kimiawi dan mekanis dengan enzim-enzim yang tadi sudah disebutkan. Coba kira-kira enzim-enzim apa saja yang ada di lambung? Kalau enzim pepsid fungsinya untuk apa?
Berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Kalau ready, Mengumpulkan kasein dalam susu. mengumpulkan kasein dalam susu. Kalau asam klorin, Mengubah peptid menjadi enzim. itu adalah contoh-contoh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Jadi bisa dipahami materi pembelajaran kita? Bisa. Ya. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita, kalian kembali lagi harus menyelesaikan soal post test supaya paham satu buah kemampuan kalian. Adik-adik tolong siapkan kertas satu lembar, tulis nama lengkap dan kelas. Bukunya ditutup dulu. Sebelumnya, Pak minta ketua kelompok untuk mengumpulkan PKPD. Baik, selamat mengerjakan soal post testnya. Pak beri waktu 10 menit. Baik, sudah selesai? Oke, Pak minta ketua kelas dengan Arnold untuk kumpulkan soal dan jawaban.
Baik, sebagai bagian terakhir dari keseluruhan proses pembelajaran kita, kalian Pak minta untuk mengisi lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini tujuannya kalian merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah kita ikuti. Hal-hal apa yang sudah kamu ikuti, hal-hal baik apa yang belum kamu ikuti, lalu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Langsung diisi di dalam lembaran refleksi. Ya, waktu kita 10 menit ya. Ini yang terakhir. Isi yang benar-benar. Untuk lembaran refleksi ini saya minta isi yang benar-benar. Terlebih di nomor 2, perasaan saya telah mengikuti pembelajaran dan alasan. Saya ingin nanti kami isi sebagai angket untuk dikirim ke sana, di mana hasil pembelajaran terhadap minat dan motivasi tersebut. Isi yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Kalau Anda malas, bosan, isi saja di Pak. Itu sebagai masukan ke Pak. Baik, sambil kalian mengerjakan refleksinya, Pak kasih satu video mengiring. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ronggongan gerakan peristaltik, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorin. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat nadi. Itulah lagunya. Bisa. Sudah? Belum? Sudah atau belum?
Dengan lembar refleksinya? Sudah. Oke, Pak Minta sekali lagi ketua kelas dibantu oleh Arnold untuk mengumpulkan lembaran refleksi yang sudah kalian buat. Baik, demikian keseluruhan dari proses pembelajaran yang sudah kita ikuti. Ucapkan terima kasih untuk keaktifan kalian dari mulai praktikum sampai dengan presentasi. Untuk pertemuan berikut, kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Sandro. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Selamat.